Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di video kali ini, gue akan bikin suatu alur singkat film yang berjudul Castaway on the Moon. Film asal Korea ini menceritakan seorang pria yang terjebak di suatu pulau terpencil di Korea Selatan. Dan bagaimana ceritanya? Kalau begitu, gak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Gua awali dari seorang pria yang memiliki hutang, lalu pria itu mencoba untuk bunuh diri. Karena dia sudah tidak sanggup lagi mendapat cobaan dalam hidupnya. Dan pria itu bernama Kim Song-gun, diperankan oleh Jung Jae-yong. Song-gun ini mencoba untuk bunuh diri, karena dia terjebak dalam hutang yang tidak bisa lagi dia bayar. Lalu kemudian dia mencoba untuk melompat ke sungai Han yang ada di Korea Selatan. Akan tetapi bukannya mati, dia malah terdampar di suatu pulau kecil di daerah itu. Lalu dia mencoba untuk meminta pertolongan ketika ada kapal yang lewat. Tetapi bukannya ditolong, dia malah disangka sedang menyapa. Akhirnya sekian banyak percobaan yang dia lakukan, dari mulai membuat kata-kata di pasir, terus dia mencoba menelpon mantan pacarnya, dan dia juga sempat mencoba untuk berenang, tetapi itu semua hanya sia-sia. Dan akhirnya dia menemukan sebuah perahu bebek untuk dia berlindung dari dinginnya malam dan panasnya matahari. Kemudian, Song-gun ini mencoba untuk bertahan hidup, walaupun sebenarnya dia mencoba untuk bunuh diri. Tetapi sekarang dia malah mencoba untuk bertahan hidup. Lalu untuk bisa bertahan hidup, dia mulai mencari makan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Kemudian dia juga mencari ikan dan menjebak burung-burung yang ada di sana. Dia mulai merasakan nikmatnya hidup tanpa ada beban hutang di dirinya. Dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa ada rasa takut ditagih hutang-hutangnya. 굳이 방 밖을 나갈 필요가 없습니다. 몇 번의 클릭만으로 간단히 내 것이 될 수 있으니까요. Dan di film ini juga ada seorang wanita yang bernama Kim Jung-yeon, diperankan oleh Jung Reo-won. Dia adalah seorang wanita yang bisa dibilang antisosial, karena kerjaannya hanya mantengin komputer saja dan berdiam diri di kamarnya. Kehidupannya untuk menutup diri dari lingkungannya sudah berjalan 3 tahun, tetapi walaupun dia mengurung diri di kamar, dia masih tetap menjaga tubuhnya dengan berolahraga, dan dia juga sering melihat-lihat suasana di luar kamarnya lewat jendela menggunakan kamera miliknya. Lalu pada saat dia sedang melihat-lihat sekitar menggunakan kameranya, dia melihat tulisan minta tolong yang dibuat sama Song-gun. Lalu dia mencoba mencari orang yang menulis kalimat minta tolong itu, dan pada akhirnya dia melihat perilaku Song-gun di pulau itu. Setelah melihat yang dilakukan Song-gun di pulau itu, Jung-yeon pun semakin penasaran dengan si Song-gun ini. Dia mulai memantau aktivitas yang dilakukan si Song-gun di pulau itu. Hingga akhirnya Jung-yeon pun tertarik sama Song-gun dan mencoba mengirim pesan kepada Song-gun walaupun dia harus mengorbankan dirinya keluar rumah dan menuju ke jembatan untuk melempar botol yang berisikan surat. Dan di pulau itu juga, Song-gun sedang mencoba menanam tanaman untuk dia bisa membuat mie dari bahan tumbuhan. Dan tumbuhan yang dia tanam itu adalah tanaman jagung. Akhirnya karena Song-gun sangat ingin memakan mie, dia akhirnya membuat mie dari bahan jagung yang dia tanam. Kemudian dia olah sampai akhirnya dia bisa merasakan mie buatan dirinya sendiri dengan bumbu yang boleh dapet saat dia nutur mencari makanan.
3 bulan kemudian setelah Jungyeon mengirim surat ke Songgun, akhirnya penantian selama 3 bulan, Jungyeon pun mendapat balasan dari Songgun. Dan kemudian mereka saling balas-balasan dan Jungyeon pun mencoba untuk memesan makanan untuk Songgun. Akhirnya Jungyeon yang mengutus seorang kurir makanan untuk ke pulau itu mengantarkan makanan untuk Songgun. Akan tetapi Songgun yang dibawakan makanan menolak kiriman makanan dari Jungyeon dan menitip pesan ke kurir makanannya untuk Jungyeon bahwa dia tidak membutuhkan makanan karena Songgun sudah bisa menikmati hidupnya yang sekarang. Dan walaupun makanannya ditolak, Jungyeon mencoba untuk mengirim surat lewat botol untuk meminta maaf ke Songgun. Lalu Songgun yang mendapat kiriman surat dari Jungyeon membalas dengan menghibur Jungyeon dan membuat Jungyeon senang melihat itu. Dan di suatu ketika ada badai yang menerjang kota itu. Lalu Songgun yang berada di pulau itu terkena imbasnya. Semua tanaman yang dia tanam hanyut karena air sungai Han yang meluap. Dan perahu bebek yang dia rubah menjadi tempat tinggalnya pun ikut hanyut terbawa badai yang besar itu. Dan keesokan harinya, Jungyeon yang melihat pulau yang ditempatin sama Songgun berantakan dan melihat Songgun sedang dikejar-kejar sama petugas keamanan yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap pulau-pulau yang ada di daerah itu. Dan ternyata pulau yang ditempatin sama Songgun itu adalah tempat observasi yang tidak boleh sembarang untuk ditempatin sama seseorang. Akhirnya Songgun pun ditangkap dan dibawa ke kota. Akhirnya melihat Songgun tertangkap dan dibawa ke kota, Jungyeon pun mencoba mengejar Songgun dan berlari menuju keberadaannya si Songgun. Dan ternyata Songgun yang dibawa ke kota dan dilepaskan begitu saja seperti orang gila dengan penampilannya yang sekarang, dia mencoba untuk bunuh diri lagi. Tetapi dia ingin bunuh diri di suatu gedung yang memiliki lantai paling tinggi. Kemudian pada saat Songgun mencoba pergi menuju tempat itu, Songgun pun dikejar-kejar sama Jungyeon. Akan tetapi Songgun yang menaiki bis menuju tempat bunuh dirinya tidak terkejar sama Jungyeon. Dan akhirnya pada saat ada latihan bencana di kota itu, semua kendaraan yang sedang melintas diberhentikan sementara. Dan situlah Jungyeon mencoba kembali mengejar Songgun yang berada di dalam bis. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil bertemu di dalam bis. Oke, kesimpulan yang gue dapet dari film ini adalah jodoh gak akan kemana. Terbukti dari Songgun yang berniat bunuh diri malah bertahan hidup di suatu tempat dan bertemu dengan Jungyeon, seorang wanita yang sudah 3 tahun mengurung diri di kamarnya. Mereka saling bertemu dengan cara yang tidak terduga. Ya udah, segitu aja dari cerita di film ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga share video ini. Atau kalian juga bisa memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.